Assalamualaikum guys, kita lanjut yang kemarin ya. Yang Robert Kiyosaki menghadap kayaknya. Jadi apa yang akan Bapak katakan? Tuntut saya. Merasa agak berani untuk ukuran anak kecil. Bapak bohong pada saya bekerja untuk Bapak dan Bapak tidak menepati janji. Bapak tidak mengajari saya apapun. Bagaimana kau tahu saya tidak mengajari apapun padamu? Tanya ayah kayak tenang. Ya, Bapak tidak pernah bicara dengan saya. Saya sudah bekerja selama 3 minggu dan Bapak belum mengajarkan apapun, kata saya setengah menangis. Apakah mengajar berarti berbicara atau menguliahi? Kata ayah kayak, iya, sahut saya. Begitulah mereka mengajarimu di sekolah, katanya sambil tersenyum. Tapi hidup tidak mengajarimu dengan cara itu. Dan saya akan mengatakan bahwa hidup adalah guru terbaik dari semuanya. Pada sebagian besar kesempatan, hidup tidak bicara padamu. Hidup semata mempermainkanmu. Setiap peristiwa itu memiliki arti. Bangun, ada sesuatu yang aku ingin kau pelajari. Apa yang dia maksud? Tanya saya dalam hati. Kalau kau menarik hikmah dari pelajaran kehidupan, kau akan baik-baik saja. Kalau tidak, hidup hanya akan terus mempermainkanmu. Orang melakukan dua hal. Sebagian orang membiarkan hidup mempermainkan mereka, yang lain marah dan membalas. Namun mereka membalasnya kepada atasan, pekerjaan, atau pasangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa hiduplah yang mempermainkan mereka. Saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Hidup mempermainkan kita semua. Beberapa menyerah, sedangkan yang lain melawan. Hanya sedikit yang menarik pelajaran dari hal itu dan melangkah terus. Mereka menyebut hidup yang mempermainkan mereka. Bagi segelintir orang ini, itu berarti mereka perlu dan mau belajar sesuatu. Mereka belajar dan melangkah terus. Sebagian besar orang berhenti dan sejumlah kecil orang seperti kau berjuang. Ayah kayak berdiri dan menutup jendela kayu tua yang berdiri serta perlu diperbaiki. Kalau kau menarik hikmah dari pelajaran ini, kau akan tumbuh menjadi pemuda yang bijak, makmur, dan bijaksana. Kalau tidak menarik hikmah, kau akan menghabiskan hidup dan menyalahkan pekerjaan, upah yang rendah, atau atasan karena masalahmu sendiri. Kau akan menjalani hidup dengan terus berharap perubahan besar akan memecahkan semua masalah keuanganmu. Ayah kayak memandang saya untuk melihat apakah saya masih mendengarkan. Matanya bertemu dengan mata saya. Kami saling memandang, berkomunikasi lewat mata. Akhirnya saya mengalihkan pandangan setelah menyerap pesannya. Saya tahu dia benar. Saya menyalahkan dia dan saya meminta belajar. Saya melawan. Ayah kayak melanjutkan. Atau kalau kau tipe orang yang tidak punya keberanian, kau semata menyerah setiap kali hidup mempermainkanmu. Jika kau tipe seperti itu, seumur hidup kau hanya cari aman, melakukan hal-hal yang benar, menyelamatkan diri untuk peristiwa yang tidak akan pernah terjadi. Kau pun akan meninggal sebagai orang tua yang membosankan. Kau punya banyak teman yang benar-benar menyukaimu karena kau pekerja keras yang baik. Namun sebenarnya kau membiarkan hidup membuatmu menyerah. Di lubuk hati terdalam kau takut mengambil resiko. Kau benar-benar ingin menang, tapi rasa takut akan kekalahan lebih besar daripada sukacita kemenangan. Jauh di dalam hati kau dan hanya kau tahu bahwa kau tidak berusaha mencapai kemenangan. Kau memilih bermain aman. Mata kami bertemu kembali. Bapak mempermainkan saya, tanya saya. Beberapa orang mungkin berkata begitu, saut ayah kaya sambil tersenyum. Saya akan mengatakan bahwa saya baru saja memberimu suatu cita rasa kehidupan. Suatu cita rasa kehidupan apa? Tanya saya. Masih kesal, tapi sekarang penuh rasa ingin tahu dan siap untuk belajar. Kau dan Mike adalah orang pertama yang pernah meminta saya mengajarkan cara menghasilkan uang. Saya punya lebih dari 150 karyawan. Tak seorang pun dari mereka pernah bertanya apa yang saya ketahui tentang uang. Mereka meminta pekerjaan yang gaji, tapi tidak pernah minta saya mengajari mereka tentang uang. Jadi kebanyakan dari mereka menghabiskan tahun-tahun terbaik hidup mereka bekerja demi uang, tanpa benar-benar mengerti untuk apa mereka bekerja. Saya duduk sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi ketika Mike berkata kau ingin belajar cara menghasilkan uang, saya memutuskan untuk merancang situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Saya bisa saja bicara sampai wajah saya biru, tapi kau tidak akan mendengarkan. Jadi saya memutuskan membiarkan hidup sedikit mempermainkanmu agar kau bisa mendengarkan saya.
Itu sebabnya saya hanya membayarmu 10 sen per jam. Jadi pelajaran apa yang saya dapat dari bekerja hanya demi 10 sen per jam? Tanya saya. Bahwa Bapak pelit dan mengeksploitasi karyawan Bapak. Ayah kaya tertawa terbahak-bahak. Akhirnya dia berkata, sebaiknya kau mengubah sudut pandangmu, berhenti menyalahkan saya dan menganggap sayalah masalahnya. Kalau kau berpikir sayalah masalahnya, kau harus mengubah saya. Kalau kau sadar bahwa kaulah masalahnya, kau bisa mengubah diri, belajar sesuatu, dan menjadi lebih bijak. Kebanyakan orang ingin orang lain di dunia berubah, tapi dirinya mereka tidak. Maka saya beritahu, lebih mudah mengubah dirimu sendiri daripada mengubah orang lain. Saya tidak mengerti, kata saya. Jangan menyalahkan saya karena masalahmu, kata ayah kaya mulai tak sabar. Tapi Bapak hanya membayar saya 10 sen. Jadi apa yang kau pelajari? Tanyanya sambil tersenyum. Bapak pelit, kata saya sambil menyeringai kecil. Nah, kau pikir saya masalahnya, kata ayah kaya. Tapi itu benar. Baiklah, pertahankan sikap itu dan kau tidak akan belajar apa-apa. Pertahankan sikap bahwa sayalah masalahnya, lalu pilihlah apa yang kau miliki. Ya, kalau Bapak tidak membayar saya lebih banyak atau memperlihatkan respek yang lebih besar dan mengajari saya berhenti. Kau menyampaikannya dengan bagus, kata ayah kaya. Dan persis itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mereka berhenti dan mencari pekerjaan lain, peluang yang lebih bagus dan upah yang lebih tinggi, karena berpikir hal itu akan menyelesaikan masalah mereka. Dalam banyak kasus tidak demikian. Jadi apa yang harus saya lakukan, tanya saya. Menerima begitu saja sejumlah 10 sen yang amat kecil itu dan tersenyum. Ayah kaya tersenyum. Itulah yang dilakukan orang lain, tapi hanya itu yang mereka lakukan. Mereka menunggu kenaikan upah dan berpikir uang yang lebih banyak akan menyelesaikan masalah mereka. Kebanyakan hanya menerima dan sebagian mencari pekerjaan sambilan bekerja lebih keras, tapi lagi-lagi menerima upah yang kecil. Saya duduk memandangi lantai, mulai memahami pelajaran yang diberikan oleh ayah kaya. Saya bisa merasakan itulah cita rasa kehidupan. Akhirnya saya mendongak dan bertanya, jadi apa yang akan memecahkan masalah? Ini, katanya, mencondongkan badan dan menepuk kepala saya pelan. Benda di antara kedua telingamu ini. Saat itulah ayah kaya menyampaikan sudut pandang yang sangat penting yang membedakannya dari para karyawannya dan ayah miskin, serta menuntunnya untuk pada akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Sedangkan ayah saya berpendidikan tapi miskin seumur hidup bergulat dengan masalah keuangan. Itu satu sudut pandang yang membuat semua perbedaan sepanjang hidup. Ayah kaya menjelaskan secara berulang-ulang sudut pandang ini yang disebut pelajaran nomor 1, orang miskin dan orang kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Pada Sabtu pagi yang cerah itu, saya belajar sudut pandang yang sama sekali berbeda dari yang diajarkan oleh ayah miskin. Pada umur 9 tahun saya paham bahwa kedua ayah saya itu menginginkan saya belajar. Keduanya mendorong saya untuk belajar, tapi bukan mempelajari hal yang sama. Ayah saya yang berpendidikan tinggi merekomendasikan saya melakukan apa yang dilakukan. Nah, aku ingin kau belajar keras, memperoleh nilai bagus agar kau bisa mendapat pekerjaan yang aman dan terjamin di perusahaan besar. Dan pastikan pekerjaan itu memberikan tunjangan yang bagus. Ayah kaya ingin saya mempelajari cara kerja uang agar saya bisa membuat uang bekerja untuk saya. Pelajaran itu akan saya pelajari dalam hidup dengan bimbingannya, bukan karena ruang kelas. Ayah kaya melanjutkan pelajaran pertama saya. Saya senang kau marah tentang bekerja dengan 10 sen per jam. Kalau kau tidak marah dan semata menerimanya, saya pasti akan berkata saya tidak bisa mengajarimu. Kau tahu belajar sejati membutuhkan energi, gairah, dan hasrat yang membara. Amarah adalah bagian besar dari rumusan itu, karena gairah adalah kombinasi cinta dan amarah. Bila menyangkut uang, kebanyakan orang ingin main aman dan merasa terjamin. Jadi gairah tidak mengarahkan mereka, rasa takut yang mengarahkan mereka. Jadi itukah sebabnya mereka menerima pekerjaan yang upah rendah? Tanya saya. Ya, kata ayah kaya. Sejumlah orang berkata saya mengeksploitasi orang karena tidak memberi upah sebesar perkebunan gula dan pemerintah. Saya berkata mereka mengeksploitasi diri mereka sendiri. Itu ketakutan mereka, bukan ketakutan saya. Tapi tidakkah Bapak merasa seharusnya membayar mereka lebih banyak? Tanya saya. Tidak harus, lagi pula uang dalam jumlah lebih besar tidak akan memecahkan masalah mereka. Lihat saja ayahmu, dia memasukkan banyak uang, tapi tetap tidak bisa membayar tagihan. Kebanyakan orang bila diberi lebih banyak uang hanya akan berutang lebih besar. Jadi itu sebabnya 10 sen per jam, ujar saya sambil tersenyum. Itu bagian dari pelajaran? Benar, kata ayah saya tersenyum.
Kau lihat ayahmu bersekolah dan mendapat pendidikan yang hebat sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan bergaji tinggi. Tapi dia masih mengalami masalah keuangan karena dia tidak pernah belajar apapun tentang uang di sekolah. Di atas segalanya, dia percaya bahwa bekerja untuk uang. Bapak tidak begitu, tanya saya. Tidak sepenuhnya, kata ayah kaya. Kalau kau mau belajar bekerja untuk uang, teruslah bersekolah di tempat yang bagus untuk melakukannya. Tapi kalau kau ingin belajar membuat uang bekerja untukmu, saya akan mengajarimu. Tapi hanya kalau kau mau belajar. Tidakkah setiap orang ingin belajar itu? Tanya saya. Tidak, kata ayah kaya, semata karena jauh lebih mudah bekerja untuk uang. Terutama kalau rasa takut adalah emosi utamamu saat membahas masalah uang. Saya tidak mengerti, kata saya dengan dahi berkerut. Tak perlu mengkhawatirkannya sekarang, cukup ketahui bahwa rasa takutlah yang membuat kebanyakan orang terus bekerja. Takut tidak bisa membayar tagihan, takut dipecat, takut tidak punya uang, dan takut untuk memulai kembali. Itulah harga dari mempelajari suatu profesi atau perdagangan, lalu bekerja untuk uang. Kebanyakan orang menjadi budak uang, lalu marah pada atasan mereka. Belajar membuat uang bekerja untuk kita adalah cara belajar yang sama sekali berbeda, tanya saya. Benar sekali. Benar sekali. Kami duduk diam pada Sabtu pagi yang indah di Hawaii. Teman-teman saya baru memulai pertandingan bisbol liga kecil, tapi karena suatu alasan saya sekarang bersyukur telah memutuskan untuk bekerja demi 10 sen per jam. Saya merasa saya baru saja mempelajari sesuatu yang tidak akan dipelajari teman-teman saya di sekolah. Siap belajar? Tanya Eka. Sangat siap, jawab saya sambil menyeringai. Saya menepati janji saya telah mengajarimu dari jauh, kata ayah kaya. Pada umur 9 tahun, kau telah mencicipi seperti apa rasanya bekerja untuk uang. Kalikan sejak bulan terakhir itu dengan 50 tahun, maka kau akan mendapat gambaran tentang apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam hidup. Saya tidak mengerti, kata saya. Bagaimana perasaanmu ketika menunggu untuk menemui saya saat akan diperkerjakan dan saat minta uang lebih besar? Takut, kata saya. Kalau kau memilih bekerja untuk uang, seperti itulah hidupmu nantinya, kata ayah kaya. Dan bagaimana perasaanmu ketika Bu Martin meletakkan 3 keping uang di tanganmu untuk kerja selama 3 jam? Saya merasa sepertinya itu tidak cukup. Rasanya seperti tidak ada artinya. Saya kecewa, kata saya. Dan begitulah perasaan kebanyakan karyawan ketika melihat slip gaji, terutama setelah dipotong semua pajak dan potongan lain. Setidaknya kau mendapat 100%. Maksud Bapak kebanyakan karyawan tidak mendapatkan seluruh upah mereka? Tanya saya heran. Tidak, kata ayah kaya. Pemerintah selalu mengambil bagiannya terlebih dahulu. Bagaimana mereka melakukannya? Tanya saya. Pajak, kata ayah kaya. Kau dikenai pajak ketika mendapat penghasilan. Kau dikenai pajak ketika membelanjakan uang. Kau dikenai pajak ketika menabung. Bahkan kau dikenai pajak ketika meninggal. Mengapa orang membiarkan pemerintah melakukan hal itu pada mereka? Orang kaya tidak, kata ayah kaya sambil tersenyum. Orang miskin dan kelas menengah begitu. Saya berani bertaruh penghasilan saya lebih besar daripada ayahmu, tapi dia membayar pajak lebih besar. Bagaimana bisa? Tanya saya. Dengan usia saya saat itu, hal itu tidak masuk akal bagi saya. Mengapa orang membiarkan pemerintah melakukan itu pada mereka? Ayah kaya bergoyang pelan dengan diam. Dia semata memandang saya. Siap belajar? Tanyanya. Saya mengangguk pelan. Seperti saya katakan, ada banyak hal yang perlu dipelajari. Belajar membuat uang bekerja untukmu adalah pelajaran seumur hidup. Kebanyakan orang berkuliah selama 4 tahun dan pendidikan mereka berakhir. Saya tahu studi saya tentang uang akan terus berlanjut sepanjang hidup saya. Semata karena banyak yang saya ketahui, semakin banyak juga yang perlu saya ketahui. Kebanyakan orang tidak pernah mempelajari hal itu. Mereka bekerja, menerima gaji, membayar pengeluaran, itu saja. Lalu mereka bertanya-tanya kenapa mereka punya masalah keuangan. Mereka mengira uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah dan tidak menyadari bahwa kurangnya pendidikan keuangan mereka lah yang jadi masalah. Jadi ayah saya punya masalah pajak karena dia tidak paham tentang uang, tanya saya bingung. Begini katanya, pajak hanyalah satu bagian kecil dari belajar membuat uang bekerja untukmu. Sekarang saya hanya ingin tahu apakah kau masih bergairah untuk belajar tentang uang. Kebanyakan orang tidak. Mereka ingin pergi ke sekolah, mempelajari suatu profesi, bersenang-senang di tempat kerja, dan menghasilkan banyak uang. Suatu hari mereka terbangun dengan masalah keuangan yang besar dan tidak berhenti bekerja. Itu harga dari hanya tahu cara bekerja untuk uang. Bukannya belajar membuat uang bekerja untukmu.
Jadi apakah kau masih punya gairah untuk belajar? Tanya ayah kaya. Saya mengangguk. Bagus, kata ayah kaya. Sekarang kembalilah bekerja. Kali ini saya tidak akan membayarmu sama sekali. Apa? Saya terperanjat. Kau tidak salah dengar, tidak ada bayaran. Kau akan bekerja selama 3 jam setiap Sabtu seperti biasa. Tapi kali ini tidak akan dibayar 10 sen per jam. Kau bilang ingin belajar, tidak bekerja untuk uang, jadi saya tidak akan membayarmu sama sekali. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Saya sudah membicarakannya dengan Mike, dan dia sudah mulai bekerja, membersihkan debu serta mengembalikan kaleng-kaleng kerak tanpa upah. Lebih baik kau segera ke sana. Itu tidak adil, teriak saya. Bapak harus membayar sesuatu. Kau bilang kau mau belajar. Kalau tidak mempelajari hal itu sekarang, kau akan tumbuh menjadi seperti kedua ibu bapak tua yang duduk di ruang tamu saya itu. Bekerja untuk uang dan berharap saya tidak memecat mereka. Atau seperti ayahmu, menghasilkan banyak uang tapi dengan setumpuk utang. Berharap uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah. Kalau itu yang kau inginkan, saya akan kembali ke kesepakatan kita, 10 sen per jam. Atau kau bisa melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa, mengeluh karena tidak mendapat upah yang cukup, berhenti dan mencari pekerjaan lain. Tapi apa yang harus saya lakukan? Tanya saya. Ayah kaya menepuk kepala saya. Gunakan ini, katanya. Kalau kau menggunakannya dengan baik, kau akan segera berterima kasih pada saya karena memberimu peluang. Dan kau tahu akan tumbuh menjadi orang kaya. Saya berdiri terpaku, masih tak percaya bahwa saya telah diperlakukan dengan curang. Saya datang untuk minta kenaikan upah dan tak bagaimana saya malah bekerja tanpa upah. Ayah kaya menepuk kepala saya lagi dan berkata, gunakan ini. Sekarang keluar dari sini dan kembalilah bekerja. Guys, orang kaya tidak bekerja untuk uang, guys. Ini teh jam berapa? 2 malam ya? Waduh, sambil belajar sambil temenin kalian, guys. Terima kasih sudah mau nemenin. Assalamualaikum. Belum mau doain saya teh. Semoga kalian sehat, banyak rezekinya, dapat ilmu yang bermanfaat ya guys. Assalamualaikum.